Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Matematika Teman Kita. Selamat datang, mari belajar bersama. Anggap saja matematika teman kita, sehingga kita mudah mempelajarinya. Kali ini saya akan membahas soal-soal turunan untuk persiapan ulangan akhir semester Gasal. Jadi kita hari ini akan belajar beberapa soal mengenai turunan. Langsung saja. Untuk soal yang pertama, jadi misal di sini diketahui fx sama dengan 6 kali akar pangkat 3 dari x pangkat 5. Misalkan soalnya seperti ini, maka nanti f aksen x-nya itu berapa? Jadi dari bentuk akar seperti ini, kita harus mengubah dulu ke dalam bentuk pangkat. Jadi nanti x pangkat berapa? Kita ingat rumus hubungan dari bentuk akar dengan bentuk pangkat. Jika ada akar pangkat m dari ax pangkat n, maka nanti bisa diubah menjadi bentuk pangkat, yaitu x pangkat n per m. Nah, jadi kita menggunakan sifat ini, maka di sini nanti fx dapat diubah menjadi 6x pangkat 5 per 3. Setelah diubah menjadi bentuk pangkat seperti ini, kita turunkan. Jadi untuk konsep turunan kemarin, jika ada fx itu ax pangkat n, maka nanti f aksen x itu sama dengan pangkatnya ke depan n dikalikan a dikalikan x pangkat n min 1. Sehingga di sini nanti f aksen x itu sama dengan pangkatnya ke depan 5 per 3 dikalikan 6 x pangkat 5 per 3 dikurangi 1. Nah, di sini 5 per 3 dikalikan 6 bisa disederhanakan, berarti di sini 2, sehingga 5 kali 2 itu 10. X pangkat 5 per 3 dikurangi 1. 1 di sini sama artinya 3 per 3, jadi ini 5 per 3 dikurangi 3 per 3. Maka hasil akhirnya 10x pangkat 2 per 3. Ini merupakan turunannya. Nanti misal di option tidak ada jawaban seperti ini bisa kita ubah lagi ke dalam bentuk akar. Jadi di sini f aksen x bisa saja diubah bentuk menjadi 10 akar pangkat 3 dari x pangkat 2. Nanti tinggal dilihat optionnya yang ada yang mana. Sampai sini pun sebenarnya sudah benar. Ini untuk soal yang pertama. Kita lanjut saja. Untuk soal yang kedua, masih mengenai turunan. Kita mulai dari nomor 2, soal yang mudah dulu. Misal lagi diketahui gx sama dengan 3x pangkat 2 min 6x plus 9 misal. Maka di sini yang ditanyakan itu g aksen 2. G aksen 2 berapa? Untuk mencari g aksen 2, maka kita harus mencari gx terlebih dahulu. Jadi dari kita cari g aksen x, maaf. Gx-nya itu 3x kuadrat min 6x plus 9. Kita turunkan dulu. G aksen x sama seperti tadi, pangkatnya ke depan 2 kalikan 3 x pangkat 2 dikurangi 1 min ini x itu sama artinya x pangkat 1, sehingga di sini 1 dikalikan 6 dikalikan x pangkat 1 min 1. Turunan dari 9 itu konstanta, maka turunannya 0. Di sini kita selesaikan 2 kali 3 itu 6, x pangkat 1 dikurangi 6, x pangkat 0. Kita ingat, semua bilangan jika dipangkatkan 0 maka hasilnya 1. Sifat perpangkatan.
Maka G aksen X diperoleh 6X min 6. Ini G aksen X. Yang ditanyakan itu G aksen 2. Sehingga nanti di sini X-nya kita ganti dengan 2. 6 dikalikan 2 dikurangi 6. Maka hasilnya 12 dikurangi 6. Hasil akhirnya G aksen 2, yaitu di sini nilainya 6. Ini untuk soal yang kedua. Kemudian soal yang ketiga. Misal diketahui di sini apa ya? Fx sama dengan 1/4 X pangkat 4 min 2X pangkat 3 plus 7X kuadrat plus 9X min 5. Kita akan mencari yang ditanyakan turunan ketiga X. Jadi turunan ketiganya berapa? Nah, dari Fx ini untuk mencari turunan ketiga, kita cari dulu turunan pertamanya. Fx-nya 1/4 X pangkat 4 min 2X pangkat 3 plus 7X kuadrat plus 9X min 5. Turunan pertamanya berapa kita cari dulu. Pangkatnya ke depan. 4 dikalikan 1/4 X pangkat 4 min 1 dikurangi 3 dikalikan 2X pangkat 3 min 1 ditambah 2 dikalikan 7X pangkat 2 min 1 plus 9. Langsung saja ya, karena di sini ada sifat jika Fx itu sama dengan Ax, maka F aksen X itu sama dengan A. Jadi langsung saja di sini 9 kita selesaikan. Ini bisa disederhanakan. Kemudian di sini X pangkat 3 min 6X pangkat 2 plus 14X plus 9. Ini merupakan turunan pertamanya. Dari turunan pertama kita lanjutkan ke turunan kedua. Turunan kedua itu dapat dicari dari turunan pertama tadi yang telah kita peroleh, kita turunkan lagi. Nah, caranya sama, pangkatnya ke depan. Jadi ini kita turunkan lagi. 3X pangkat 3 min 1 min 2 dikalikan 6X pangkat 2 min 1 plus 14. Jadi ini turunan min 5 tadi 0 ya. Ini tidak usah kita tulis, ini juga turunannya 0. Sehingga turunan keduanya 3X kuadrat min 12X plus 14. Ini turunan kedua. Yang dicari tadi turunan ketiga. Dari turunan kedua kita turunkan lagi. Nanti akan kita peroleh turunan ketiga. Caranya sama, 2 kali 3X pangkat 2 min 1 min 12. Sehingga turunan ketiganya di sini nilainya 6X min 12. Ini kalau yang dicari turunan ketiga. Misal yang dicari turunan turunan ketiga dari min 1. Nanti X-nya tinggal diganti negatif 1. Sehingga di sini 6 dikalikan min 1 dikurangi 12. Maka negatif 6 dikurangi 12 hasilnya negatif 18. Nah, caranya seperti itu untuk mencari turunan pertama, kedua maupun ketiga. Jadi untuk mencari turunan kedua dari turunan pertama kita lanjutkan lagi. Untuk mencari turunan ketiga sama, dari turunan kedua kita turunkan lagi. Nah, kemudian untuk soal selanjutnya, soal yang keempat. Misal di sini diketahui Fx sama dengan X kuadrat min 3X plus 1, kemudian Gx-nya sama dengan 2X kuadrat plus 2X plus min 1 misalkan. Kita disuruh mencari Kx. Padahal di sini Kx itu hubungannya yang akan kita cari bukan Kx, tapi yang akan kita cari K aksen X. Nah, berapa? Di sini Kx hubungannya itu 2Fx dikurangi Gx.
Jadi diketahui fx-nya, gx-nya, kemudian kx itu 2fx dikurangi gx, yang disuruh mencari k aksen x atau turunan pertama dari k. Nah, kalau ada soal seperti ini, nanti penyelesaiannya 2, fx-nya berapa? Kita masukkan x kuadrat min 3x plus 1 dikurangi gx-nya itu 2x kuadrat plus 2x min 1. Nah, ini sehingga 2x kuadrat min 6x plus 2 dikurangi 2x kuadrat. Negatif kalikan positif 2x berarti negatif 2x. Negatif kali negatif berarti sini positif 1. 2x kuadrat dikurangi 2x kuadrat, ini 0. Negatif 6x, negatif 2x berarti negatif 8x. 2 ditambah 1 sehingga hasilnya 3. Ini tadi kx. Yang disuruh mencari k aksen x. Berarti ini tadi kita cari turunan dari min 8x plus 3, nilainya min 8. Misal disuruh mencari k aksen 10, nilainya tetap sama, yaitu negatif 8, karena di sini tidak mengandung variabel. Itu untuk soal yang keempat. Kemudian untuk soal selanjutnya, soal yang kelima. Sekarang soal fungsi dipangkatkan. Jadi misal di sini ada fungsi 2x plus 9 dipangkatkan 6, misalkan seperti ini. Kita disuruh mencari turunan kedua. Nah, ini berapa? F double aksen x sama f double aksen, misalkan di sini 2. Ini nilainya berapa? Dari sini kita ingat, jika ada fx itu sama dengan ux pangkat n, maka nanti f aksen x itu sama dengan n dikalikan ux pangkatnya n min 1 dikalikan u aksen x. Nah, ini rumusnya ini. Berarti di situ nanti jika fx itu sama dengan 2x plus 9 dipangkatkan 6, f aksen x di sini sama dengan 6 pangkatnya turun dikalikan 2x plus 9 pangkat 6 min 1 langsung saja 5 dikalikan u aksen x. Kalau di sini ux-nya itu 2x plus 9, berarti nanti u aksen x-nya turunan dari 2x plus 9, yaitu berapa? Turunan 2x berarti nilainya 2, turunan 9 0. Nah, ini ada 6 dan 2, bisa kita kalikan. 12 dikalikan 2x plus 9 dipangkatkan 5. Ini untuk f aksen x. Yang disuruh mencari f double aksen, kita dari turunan pertama kita turunkan lagi. 5 kalikan 12 kalikan 2x plus 9 dipangkatkan 4. Turunan dari 2x plus 9 berapa? 2. Nah, ini kita kalikan. 5 kali 2 itu 10 kali 12 berarti 120 dikalikan 2x plus 9 dipangkatkan 4. Ini merupakan nilai dari turunan kedua. Jadi f double aksen 2, 2-nya kita substitusikan. 2 kali 2 plus 9 dipangkatkan 4, nilainya banyak sekali nanti. 4 ditambah 9 itu berarti 13 dipangkatkan 4. Nah, nanti bisa dihitung sendiri. 120 dikalikan 13 pangkat 4, nanti nilainya berapa. Caranya seperti itu untuk mencari turunan dari fungsi yang dipangkatkan. Selanjutnya untuk soal nomor 6. Jadi untuk soal nomor 6 di sini ada fungsi pecahan. Misal di sini fx sama dengan 2x min 5 dikurangi x plus 3. Jadi kalau ada soal bentuknya seperti ini, nanti kalian bisa menggunakan rumus ini. Jika ada fx bentuknya itu ax plus b per
Cx plus D, maka nanti turunan pertamanya dapat diperoleh AD dikurangi BC dibagi penyebutnya Cx plus D dikuadratkan. A itu koefisien pada variabel X untuk pembilang, dan C itu koefisien variabel X pada penyebut. Sehingga di sini nanti F aksennya untuk soal nomor 6 ini A-nya itu 2. Jadi di sini A-nya 2, kemudian B-nya min 5, C-nya itu 1 dan D-nya 3. Maka nanti F aksen X-nya AD min BC per penyebutnya Cx plus D dikuadratkan. A-nya itu 2, kemudian D-nya 3 dikurangi C-nya B-nya negatif 5, kemudian C-nya 1 dibagi penyebutnya X plus 3 dikuadratkan. Sehingga di sini hasilnya 6 ditambah 5 per X plus 3 dikuadratkan. Hasil akhirnya di sini diperoleh 11 per X plus 3 dikuadratkan. Ini untuk soal nomor 6. Kemudian untuk soal yang ke-7, nah, ini nanti ada fungsi naik dan fungsi turun. Fungsi naik ini syaratnya F aksen X atau turunan pertamanya lebih dari 0. Kemudian untuk fungsi turun itu syaratnya F aksen X kurang dari 0. Contoh soal nomor 7, diketahui Fx sama dengan sepertiga X pangkat 3 dikurangi X kuadrat dikurangi 8X plus 5. Untuk mencari interval naiknya di mana, jadi di sini akan dicari interval naik. Nah, berapa ini? Di sini berapa? Kita akan cari intervalnya di mana. Untuk mencari interval naik ini tadi syaratnya F aksen X harus lebih dari 0. Maka ini kita cari dulu turunannya. F aksen X kita cari dulu 3 kalikan sepertiga X pangkat 2 dikurangi 2X min 8. Maka di sini F aksen X-nya X kuadrat min 2X min 8. Kemudian syarat naik F aksen X lebih dari 0. Maka di sini X kuadrat min 2X min 8 lebih dari 0. Kita faktorkan. Cari dua angka yang dikalikan itu negatif 8. Kalau ditambahkan negatif 2. Berarti dua angka tersebut negatif 4 dan plus 2. Maka ini untuk kita cari pembuat nolnya, X min 4 sama dengan 0 sehingga X-nya sama dengan 4. Kemudian X plus 2 sama dengan 0 sehingga X-nya nilainya negatif 2. Setelah kita cari pembuat 0, kita cari daerahnya. Jadi kita buat garis bilangan. Di sini ada negatif 2, di sini ada 4. Di sini ada 3 daerah. Daerah yang pertama di sini ini daerah kurang dari negatif 2. Kemudian daerah antara negatif 2 sampai 4 dan daerah lebih dari 4. Ini ada 3 daerah. Kita akan mencari nilai dari masing-masing daerah. Caranya di sini antara negatif 2 dan 4 itu ada di sini 0. Nah, paling mudah untuk mengecek itu menggunakan X sama dengan 0. Kita substitusikan ke sini. Ke bintang ini. Jadi kita substitusikan ke X kuadrat min 2X min 8. Nanti hasilnya berapa? 0 kuadrat min 2 kali 0 min 8. Maka hasilnya di sini negatif 8.
Nah, karena negatif 8 negatif, berarti antara min 2 sampai 4 ini daerahnya daerah yang bernilai negatif. Otomatis di sebelah kanan kirinya ini daerah yang bernilai positif. Nah, ini tadi karena fungsi naik itu syaratnya f aksen x lebih dari 0. Kalau di sini tandanya lebih dari, berarti ini yang memenuhi daerah yang bernilai positif. Kalau kurang dari, itu daerah yang memenuhi daerah yang bernilai negatif. Berarti kalau fungsi naik yang memenuhi daerah yang bernilai positif. Nah, di sini. Nah, berarti interval naiknya ada di sini. Kalau kita tuliskan interval naik, berarti di x kurang dari negatif 2 atau x lebih dari 4. Kalau yang ditanya interval turun, kalau turun itu berarti daerah yang ini tadi f aksen x kurang dari 0. Nah, kalau kurang dari berarti daerah yang bernilai negatif, berarti yang ada di tengah ini turun. Kalau dituliskan intervalnya, berarti di sini negatif 2 kurang dari x kurang dari 4. Nah, caranya seperti itu untuk fungsi naik dan fungsi turun. Saya kira cukup sekian untuk soal turunan persiapan ulangan akhir semester Gasal. Semoga bermanfaat, semoga nanti hasilnya bisa maksimal. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah saya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.